Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Berliana Sukmawati, NIM 205231137 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Perbankan Syariah. Nah, di sini saya akan membahas tentang Perjanjian Giyanti, tugas dari mata kuliah Islam dan Budaya Jawa. Apa sih Perjanjian Giyanti itu? Dan bagaimana sih awal pula Perjanjian Giyanti itu? Yuk simak videonya. Peristiwa besar ini menjadi situs sejarah bangsa Indonesia. Bahkan sudah tidak asing lagi kan di kalangan kita sebagai pelajar. Apa sih Perjanjian Giyanti itu? Perjanjian ini menjadi segitiga politik antara Pakubono III, Pangeran Mangkubumi dan VOC. Pada tanggal 13 Februari 1755 terjadi sebuah perjanjian yang bernama Perjanjian Giyanti. Kok namanya Giyanti? Giyanti sendiri diambil dari lokasi penandatanganan perjanjian tersebut, yaitu Desa Janti. Sekarang ini bernama Dukuh Kerten, Jantiharjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Perjanjian ini dibuat untuk meredam konflik yang telah terjadi secara berlarut-larut pasca dipindahnya Kesultanan Kartasura ke Surakarta. Api dari geger pecinan ternyata belum padam tepat pada sumbunya. Pada waktu itu Mangkubumi membantu Pakubono II untuk meredakan konflik. Kemudian Mangkubumi diberi hadiah Pakubono sebidang tanah. Namun ternyata luas tanah tersebut menimbulkan sebuah kecemburuan terhadap pangeran yang lainnya. Kemudian pangeran tersebut mengadu kepada Hindia Belanda. Situasi ini kemudian mengakibatkan Belanda dihadapkan dengan hal yang sulit. Mereka menyesal karena telah terlalu ikut campur kepada masalah sukesi ini. Mangkubumi menekan VOC agar mengakuinya sebagai penerus tahta Mataram. Sementara Pakubono III yang sudah ada di Kartasura tetap bersikukuh terhadap hak tahta Mataram. Melalui sebuah kesepakatan, VOC mencoba menjembatani antara dua kubu tersebut dalam sebuah perundingan. Nah, perundingan itu jadilah sebuah perjanjian yang bernama Giyanti pada tanggal 13 Februari 1755. Perjanjian Giyanti itu menjadi sebuah petanda bahwa Mataram terbagi menjadi dua wilayah. Kemudian Mangkubumi mendapatkan gelar Sultan Hamengkubuwono I yang berkuasa di daerah sekarang ini bernama Yogyakarta. Kemudian Pakubono III harus menerima kenyataan berkuasa di daerah ini yang bernama Kartasura, Surakarta. Isi perjanjian tersebut adalah 9 pasal dan 1 penutup, kemudian ditandatangani oleh pihak-pihak tertentu. Ternyata dalam perkembangan selanjutnya, politik adu domba Belanda sukses membuat dua kerajaan ini menjadi terpecah. Dalam perjalanan sejarahnya, Pangeran Sambernyawa dari Surakarta ingin mendirikan kadipaten yang otonom yang terpisah dari kerajaan Surakarta. Kemudian ia diberi kekuasaan di daerah yang sampai sekarang kita kenal dengan nama Mangkunegaran. Karena pangeran ini memimpin dengan nama
Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegaran. Sementara itu, Pangeran Notokusumo dari Yogyakarta juga mendirikan kadipaten yang otonom yang terpisah dari Kerajaan Yogyakarta. Kemudian ia diberi kekuasaan daerah yang bernama Pakualaman dan diberi gelar dengan nama Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Pakualaman. Dengan begini, maka riwayat kerajaan Islam telah berakhir. Perjanjian Giyanti adalah pedang yang membelah Mataram. Saya akhiri, mohon maaf bila ada kata yang tidak berkenan atau kurang pas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.